Foto yang bagus ini bisa bersifat subjektif. Saya bisa suka sama satu foto dan orang lain bisa aja nggak suka sama foto yang saya suka. Tapi foto yang enak dipandang itu sifatnya objektif. Saya bisa aja nggak suka sama satu foto, tapi saya nggak pungkiri bahwa foto ini enak dipandang. Menurut saya ada dua faktor yang bisa menentukan sebuah foto ini enak dipandang. Satu, kemampuan orang untuk menggunakan kamera. Yang kedua, masalah keberuntungan. Kalau aja satu dari kedua unsur ini hilang, mungkin foto yang terlihat bagus atau terlihat enak untuk dipandang bisa jadi kayak gini, atau malah kayak gini. Dan di video kali ini saya akan membahas salah satu hal yang cukup membosankan, yang mudah-mudahan hal ini bisa menjadi dasar kita belajar fotografi, yaitu segitiga exposure. Istilahnya kayak gini, segitiga exposure adalah 3 elemen penting atau 3 pengaturan yang paling mendasar untuk mendapatkan pencahayaan dalam sebuah foto yang pas. Ketiga elemen ini saling keterkaitan satu sama lainnya, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengatur 3 elemen ini untuk mendapatkan cahaya yang bagus. Kita akan mulai dengan shutter speed. Pada sebuah kamera, kita dipersilahkan untuk menentukan seberapa cepat shutter membuka dan menutup. Apa itu shutter? Shutter ini istilahnya adalah sebuah katup yang bisa membuka dan menutup, biasanya terletak di depan sensor. Ketika membuka, cahaya masuk, dan ketika menutup, sensor akan memproses gambar yang telah ditangkap. Gitu. Shutter speed ini berpengaruh pada pencahayaan dan juga ketajaman sebuah foto. Semakin cepat kita menggunakan shutter speed, cahaya yang dihasilkan akan semakin redup, dan semakin lambat kita menggunakan shutter speed, cahaya yang dihasilkan pada sebuah foto akan semakin terang. Analogi sederhananya kayak gini. Shutter atau rana adalah sebuah keran, dan shutter speed adalah seberapa cepat kita membuka dan menutup keran. Ketika kita membuka keran lebih lama, air yang akan masuk ke dalam ember akan semakin banyak kan? Dan semakin cepat kita membuka dan menutup keran, air yang akan ditampung dalam sebuah ember akan lebih sedikit. Tapi ini berpengaruh pada ketajaman sebuah foto. Semakin cepat kita menggunakan shutter speed, semakin tajam sebuah foto, dan semakin lambat kita menggunakan shutter speed, gerakan sedikit pun akan menghasilkan motion blur. Satuan shutter speed dalam sebuah kamera biasanya menggunakan second atau detik. Semakin cepat shutter speed, maksudnya semakin lambat shutter speed. Biasanya diindikasikan beberapa detik di atas 1 detik. Bahkan 1 detik pun ini tergolong lambat. Dan semakin cepat shutter speed, biasanya kurang dari 1 detik. 1/4 detik, 1/60 detik, istilahnya 0, berapa detik gitu ya. Kedua, aperture. Apa itu aperture? Aperture adalah sebuah elemen dalam sebuah lensa. Kalau diistilahkan, aperture ini adalah sebuah jalur masuk cahaya menuju sensor. Semakin lebar aperture yang digunakan, cahaya yang akan masuk semakin banyak. Dan semakin kecil aperture yang digunakan, cahaya yang akan dihasilkan dalam sebuah foto bisa lebih redup daripada aperture yang lebar. Aperture berpengaruh pada pencahayaan dan juga depth of field atau ruang kedalaman dalam sebuah foto. Semakin lebar aperture yang digunakan, cahaya yang akan masuk semakin banyak, foto yang dihasilkan akan semakin terang, dan depth of field-nya semakin sempit. Artinya background dan foreground akan terlihat lebih blur. Dan semakin kecil aperture yang digunakan, foto yang akan dihasilkan semakin redup, dan depth of field-nya semakin lebar. Background dan foreground akan terlihat jelas semuanya. Kalau analogi sederhananya, aperture ini adalah diameter daripada saluran air. Semakin lebar ukuran diameternya, air yang akan masuk semakin banyak. Dan makin kecil diameter pipanya, air yang akan masuk juga semakin sedikit. Dalam sebuah lensa, satuan aperture biasanya diistilahkan dengan f-stop. Semakin tinggi angka f-stop, semakin kecil aperture-nya, dan semakin rendah nilai f-stop-nya, aperture-nya semakin lebar. Ketiga, ini sebetulnya tambahan sih, tapi
ini juga berpengaruh besar, yaitu ISO. Dalam kamera digital, ISO adalah sensitivitas sebuah sensor untuk bisa menangkap cahaya. Semakin tinggi ISO yang digunakan, cahaya sekecil apapun akan terlihat jelas, dan semakin rendah ISO, pencahayaan yang digunakan harus lebih tinggi karena sensitivitas kameranya lebih kecil. Jadi kesimpulannya gini, ketiga elemen ini saling keterkaitan satu sama lainnya, sehingga diperlukan pemahaman dan juga kemampuan untuk kita menggunakan ketiga elemen ini, sehingga foto yang dihasilkan sesuai ekspektasi atau sesuai keinginan kita. Itu sedikit tentang teori triangle exposure. Jadi mungkin itu aja untuk segitiga exposure, karena video ini adalah membahas tentang teorinya aja. Menurut saya video ini kurang tepat kalau dijadikan acuan pembelajaran, karena tujuan saya bikin video ini sebetulnya untuk memperkenalkan apa aja sih unsur-unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah foto yang bagus. Insya Allah saya akan kasih link bacaan yang oke digunakan untuk media pembelajaran. Jadi insya Allah di video yang akan datang saya akan bikin prakteknya gitu. Jadi ya tunggu aja. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.